Bapak, dilanjutkan lagi Mario Teguh Golden Ways, Justice for the Poor. Dan tentunya spesial malam hari ini kita kedatangan Bapak Oce Kaligis. Kalau tadi Anda juga sudah ikut menentukan polling, kira-kira manakah yang Anda pilih? Tidak ada salahnya kalau kita lihat sama-sama, ini dia hasilnya. Yang memilih A 4%, yang memilih B 8%, dan yang memilih C 88%. Kita berikan tepuk tangan. Kalau dari Pak Oce Kaligis sendiri, melihat dari 3 pilihan ini, kira-kira berat kemana Pak? Pak Oce pilih yang mana? Saya tentu setuju dengan C. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Bagaimana Pak Mario? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya diizinkan untuk silakan dengan Pak. Ya. Yang sini Pak Oce, temani saya, menetapkan hukuman yang lebih berat kepada orang kaya. Siapa yang memilih itu tadi? Nama saya Al Padri. Saya memandang seperti ini. Orang yang kaya itu dia punya kelebihan dari orang yang kecil dari sisi tadi bisa dari kekayaan harta, kemampuan, ilmu dan sebagainya. Nah, dan selayaknya dari orang yang kaya tadi dia punya kemampuan untuk sekolah yang tinggi. Dari situ dia akan tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang salah, dan yang mana yang benar gitu. Nah, bedanya kan sama orang yang miskin maksud saya. Dia tidak dapat pendidikan yang layak, jadi dia nggak tahu yang mana apakah dia salah atau tidak gitu. Makanya wajar orang yang tahu dihukum lebih berat dibanding orang yang tidak tahu. Itu mungkin Bapak, terima kasih Pak, sebentar. Ya. Itu mungkin Bapak ambil dari potongan kalimat Tuhan, apakah kamu tidak berpikir? Iya, itu. Terima kasih banyak Pak, silakan duduk. Super sekali. Itu, ya kan? Yang kedua, yang B, memaafkan kesalahan orang miskin. Siapa ini? Saya Oki dari Bandung. Kenapa saya milih B? Karena mungkin seperti ini. Kalau kita melihat di Indonesia khususnya, itu kalau kasus orang besar, di sini kalau kemungkinan kasusnya orang kaya, itu sangat sulit sekali untuk memutuskan dia salah atau benar. Tetapi kalau orang miskin, itu dengan mudah. Contohnya, maling ayam, dengan mudah langsung 6 bulan kurungan. Kenapa kita tidak balik saja? Kalau orang miskin dengan mudah kita memaafkan saja. Toh kalau menurut saya mereka mencuri atau melakukan kesalahan mungkin karena dia ingin membunuh. Yaitu membunuh kemiskinan dan membunuh kelaparan dia. Mungkin itu, terima kasih. Selamat malam. Bapak explore, mengapa? Ya, saya kira pendapat beliau super, karena reasonable. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Super sekali, ya. Nah, yang ketiga, yang C, siapa? Selamat malam Pak. Selamat malam. Kalau menurut saya aturan itu dibuat untuk dilanggar, apalagi diakalin Pak. Terima kasih. Oh begitu, jadi yang Bapak lakukan, orang kecil juga dihukum keras, orang besar juga dihukum keras. Betul Pak. Begitu ya? Betul Pak. Gitu. Bapak tidak pernah dengar ungkapan bahwa kita itu belum menjadi pribadi yang baik kalau sampai tetangga kita lapar? Pernah dengar itu ya? Dengar. Betul. Lalu ada orang yang tidak punya pilihan kecuali mencuri, Pak. Karena meminta pun diabaikan. Itu bagaimana, Pak? Kalau itu mungkin lihat ke kasusnya lagi ya. Kalau lihat ke kasusnya sudah pandang bulu loh, Pak. Iya. Super sekali. So, sahabat-sahabat saya yang super, lihat ya. Hukum itu buta. Tapi kebutaan hukum itu harus dilaksanakan dulu. Supaya tidak ada interpretasi yang mengubah peraturan atau perundangan. Dilaksanakan dulu. Setelah itu baru mata hatinya pemimpin memutuskan. Tapi di awal proses, law must be blind. Buta. Jadi kalau begitu kelihatannya nih yang kita harus pilih memang tidak pandang bulu di dalam menetapkan hukumnya. Awal dari negosiasi hukum itu yang menjadikan kita, masyarakat yang cerdas, merasa diperlakukan tidak cerdas. Ya toh? Kalau kita menonton televisi itu, lalu kita bilang, ini jangan sampai anak-anakku nonton acara ini, karena ini adalah pembodohan massal. So, keadilan, sense of justice itu tidak bisa diakali, karena aslinya itu dari Tuhan. So, sahabat-sahabat saya yang super, kembali yuk kita kepada nama Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Yuk kita menjadi sangat penyayang dan pemurah. Dan dari situ kita jadi dipercaya waktu kita menghukum karena kita juga pemurah. Jangan hanya
memberikan banyak supaya disukai kepada kelompoknya sendiri, menghukum keras supaya ditakuti kepada lawan. Jadilah pribadi yang berdiri di atas semua kepentingan bagi kebaikan sesama. Itu. Super sekali. Dan sepertinya juga sudah ada lagi pertanyaan yang ditanyakan langsung. Boleh ke Pak Oce, boleh Silakan. ke Pak Mario. Ke Saya Pak Oce. persilakan. Ya, Ibu silakan. Saya dengan Maya dari Bekasi. Fenomena yang kita lihat sekarang ini bahwa keadilan itu seringkali tajam ke bawah, tapi tidak tajam ke atas. Supaya menurut Pak Mario dan Pak Oce Kaligis, supaya keadilan itu bisa tajam ke bawah dan tajam ke atas, bagaimana seharusnya Pak Mario? Terima kasih, salam super. Salam super. Terima kasih Ibu. Pak Oce silakan. Pak Oce. Sebenarnya keadilan yang tajam ke atas itu di Cina. Ya. Dihukum mati semua itu pemimpin. Bisakah kita mencontohi keadilan di Cina? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kalau kita tetapkan hukuman mati, terpaksa lurah-lurah itu semua naik pejabatannya, Pak. Di atas habis. Tetapi mungkin bukan itu. Bukan kita bicarakan mengenai kekejaman dalam hukuman mati. Bagaimana kalau kita memulai dulu konsep keadilan itu di keluarga, di pribadi. Itu dulu, bahwa istri kita berhak bagi perhatian kita, perhatikan. Suami berhak bagi perhatian, perhatikan. Anak-anak berhak, mungkin dari situ saja. Karena pemimpin adalah cerminan masyarakatnya. Kalau Anda mengeluhkan ketidakamaнаhan pemimpin, karena yang memilih adalah masyarakat yang tidak amanah. Tidak mungkin, Pak, kita tertarik kepada orang yang tidak mirip dengan kita. Iya toh? Nah, yang perilakunya mirip, yaitu yang membayar untuk dipilih, kita pilih karena kita suka dibayar. Berhati-hati dengan orang yang membayar untuk menjabat, karena saat dia menjabat, dia pasti mencuri. Dan untuk uang Rp50.000 yang Anda ambil, dia ambil 50 miliar dari Anda. So, penegakan keadilan yang pertama bisa kita lakukan adalah tidak memilih pemimpin yang tidak adil. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario, Pak Oce Kaligis. Anda jangan kemana-mana, kami akan mengajak Anda break sebentar saja. Karena program ini semakin menarik untuk sama-sama kita bahas. Tetap bersama kami, tentunya kita di Mario Teguh Golden Ways. Udah kelihatan muka saya, Pak. Kalau keadilan kita mulai dari diri kita sendiri, maka masyarakat ini menjadi adil. Ya, mulai dari hari ini adillah kepada yang maha kasih itu.